Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW diutus, salah satu fungsinya adalah menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Hal ini seperti tersirat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menebarkan rahmat di seluruh alam. Makna alam dalam ayat di atas bermakna luas, yang mencakup segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencakup terhadap manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan, bahkan jin dan malaikat. Menebarkan rahmat pada manusia dalam konteks ini tidak terbatas pada umat muslim saja, bahkan mencakup terhadap umat non-muslim. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam salah satu ulama terkemuka asal Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dalam kitabnya Tafsir Asy-Sya'rawi. Famin rahmatir rasul bi ghairil muslimin ayun sifal madlum minhum wa ayyarudda alaihi haqqahu. Salah satu bentuk kasih sayang Rasul pada non-muslim adalah dengan cara bersikap adil pada orang yang terzolimi di antara mereka dan mengembalikan hak yang mestinya mereka dapatkan. Dari sini sangat jelas bahwa rahmat yang ditebarkan oleh Rasulullah tidak terbatas pada umat muslim saja. Selain itu, fondasi rahmat dalam Islam bukan hanya terkhusus kepada umat manusia saja, tapi juga mencakup terhadap kalangan selain manusia, seperti hewan, seperti tumbuhan, dan lain sebagainya. Mengenai merahmati dan mengasihi terhadap hewan adalah seperti kisah yang dijelaskan oleh Nabi bahwa ada perempuan yang masuk neraka hanya gara-gara mengurung terhadap kucing. Ketika ditanyakan kenapa Rasulullah orang perempuan itu kok bisa masuk neraka, jawab Rasulullah, iya, karena apa? Karena dia mengurung kucing, dia tidak memberi makan dan dia tidak membiarkannya keluar agar bisa memakan makanan yang ada di luar. Di sisi lain mengenai hal ini terdapat kisah yang dijelaskan dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Pada saat itu sahabat Umar bin Khattab melihat anak kecil yang menangkap burung. Karena yang menangkap anak kecil, burung itu diremas-remas. Melihat hal demikian, Sayyidina Umar merasa iba, merasa kasihan terhadap burung yang diremas-remas oleh anak kecil. Lalu akhirnya anak kecil itu diajak berbicara oleh Sayyidina Umar. Wahai anak kecil, misalkan burung itu aku beli, apakah engkau akan setuju dengan pembelian ini? Oh iya, silahkan Anda beli wahai sahabat Umar. Seketika itu dibeli, dan ketika setelah dibeli oleh Sayyidina Umar, burung itu dilepaskan agar bisa terbang di cakrawala alam. Lalu tatkala sahabat Umar wafat, salah satu orang yang akrab dengan sahabat Umar bermimpi, wahai kawanku, bagaimana keadaanmu di alam kubur? Alhamdulillah, wahai kawanku, aku dikubur dimuliakan, aku dikubur dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu teman dari Sayyidina Umar menanyakan kembali, dengan apa engkau dimuliakan seperti ini, wahai sahabatku? Apakah dengan sifat zuhudmu? Apakah dengan kejujuranmu? Apakah dengan keadilanmu? Atau dengan keberanianmu? Ternyata jawab Sayyidina Umar sangat mengejutkan. Wahai kawanku, aku pada saat dimasukkan ke alam kubur, ada dua makhluk yang mendatangiku. Dia sangat berkata kasar padaku. Dia sangat tampak gagah saat mendatangiku, sehingga aku tidak bisa berkata apa-apa pada saat itu. Lalu tiba-tiba
Ada yang berkata pada saat itu, "Wahai kalian berdua, jangan engkau takut-takuti orang ini, karena sesungguhnya orang ini pernah menyelamatkan burung yang hampir saja disiksa oleh anak kecil." Dari kisah ini akhirnya dapat kita simpulkan bahwa ajaran rahmat, ajaran mengasihi merupakan salah satu fondasi utama dalam agama Islam. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling merahmati kepada siapapun, baik itu kepada umat Islam, umat non-muslim, ataupun kepada hewan dan makhluk-makhluk yang lain. Sebab ini merupakan salah satu ajaran Rasulullah SAW. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.